Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdayana, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang agromedicine. Agromedicine adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran kerja, toksikologi, kesehatan lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pertanian. Agromedicine adalah cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan manajemen masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan pertanian, termasuk petani, keluarga petani, komunitas pertanian secara luas. Tujuan agromedicine adalah untuk meningkatkan kesadaran petani terhadap bahaya kerja, mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor pertanian, meningkatkan akses layanan kesehatan bagi komunitas pertanian, dan mendorong kebijakan kesehatan dalam keselamatan kerja pertanian berbasis bukti. Berikut adalah risiko kesehatan di sektor pertanian. Risiko paparan pestisida dan bahan kimia, di mana paparan jangka pendek dapat menyebabkan keracunan akut seperti sakit kepala, mual, iritasi kulit, dan juga mata. Sedangkan paparan jangka panjang berkaitan dengan gangguan saraf, kanker, dan juga gangguan endokrin. Risiko ergonomis dan cedera. Aktivitas pertanian seperti membajak, mencangkul, mengangkat beban berat, dan posisi kerja membungkuk dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal, terutama nyeri punggung bawah dan lutut. Cedera akibat alat tajam atau mesin pertanian juga merupakan risiko signifikan. Risiko penyakit infeksi dan zoonosis. Pekerja pertanian dan peternakan berisiko tinggi terpapar penyakit zoonosis seperti leptospirosis, brucellosis, dan juga tuberkulosis. Kurangnya kebersihan sanitasi di area kerja dan kontak langsung dengan hewan menjadi faktor risiko utama. Kemudian adalah gangguan kesehatan mental, yang dimana stres akibat tekanan ekonomi, ketidakpastian hasil panen, dan isolasi sosial di daerah perdesaan menjadi pemicu meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan petani. Pencegahan penyakit agromedicine, edukasi dan pelatihan pada petani, penggunaan alat pelindung diri, rotasi dan penjadwalan kerja, zona aman dan peralatan terpisah, monitoring dan juga surveillance kesehatan. Jenis APD yang wajib digunakan adalah topi pelindung atau leher tertutup untuk mencegah paparan dari atas kepala dan juga leher. Pelindung wajah atau kacamata Google, di mana untuk melindungi mata dari percikan atau aerosol pestisida. Masker respirator untuk menyaring partikel dan uap kimia berbahaya. Pakaian pelindung yaitu baju lengan panjang dan juga celana panjang untuk mengurangi kontak langsung kulit dengan bahan kimia. Sarung tangan bahan kimia untuk melindungi tangan, area paling rentan yang terkena paparan kimia. Kemudian sepatu bot tertutup anti air, di mana untuk melindungi kaki dari tutupan dan paparan pestisida di tanah. Manfaat penggunaan APD untuk menurunkan risiko keracunan akut dan gangguan pernapasan, mengurangi penyerapan dermal bahan kimia beracun, meningkatkan kesadaran keselamatan kerja, melindungi dari efek jangka panjang seperti kanker dan gangguan saraf. Pelatihan keselamatan kerja dalam agromedicine. Pelatihan keselamatan kerja adalah proses edukasi dan pemberdayaan bagi pekerja, khususnya petani, untuk memahami potensi bahaya dalam pekerjaan dan mengembangkan keterampilan serta kebiasaan yang aman selama bekerja di lingkungan pertanian. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kesadaran petani tentang risiko kerja, menumbuhkan perilaku kerja aman dan sehat, mendorong penggunaan alat pelindung diri, dan memperkenalkan prosedur darurat dalam pertolongan pertama, serta meningkatkan deteksi dini terhadap tanda-tanda keracunan pestisida ataupun gangguan otot tulang. Materi pelatihan yang direkomendasikan. Materi identifikasi bahaya. Materi ini untuk mengajarkan petani mengenali risiko dari alat pertanian, bahan kimia, dan postur kerja. Kemudian materi APD, yaitu materi untuk praktik penggunaan masker, sarung tangan, dan juga pakaian pelindung. Materi teknik kerja aman, yaitu materi untuk cara penyemprotan pestisida dengan benar dan cara mengangkat beban dengan benar. Materi penanganan pestisida, penyimpanan, pencampuran, dan pembuangan limbah pestisida yang aman. Kemudian materi pertolongan pertama sebagai langkah awal menghadapi keracunan atau cedera kerja, dan materi kesehatan mental yang dimana untuk mencegah stres dan gangguan psikologis pada petani. Materi pelatihan yang direkomendasikan adalah menggunakan metode pelatihan demonstrasi langsung di lapangan,
diskusi kelompok dan studi kasus, simulasi kecelakaan dan penanganannya, melalui media audio visual atau leaflet, dan kunjungan rumah oleh penyuluh lapangan. Pencegahan penyakit zoonotik dan infeksi dalam pendekatan agromedisin, yaitu pendidikan dan sosialisasi komunitas, di mana memberikan edukasi tentang gejala zoonosis, cara penularan, dan juga cara pencegahannya, menggunakan media lokal dan penyuluhan pertanian ataupun peternakan. Kemudian biosecurity dan hygiene peternakan, yaitu menjaga kebersihan kandang, alat, dan air minum ternak, mencegah pencampuran hewan sakit dan sehat, dan penerapan karantina hewan baru. Melakukan vaksinasi hewan, yaitu vaksinasi terhadap rabies, antraks, yang sangat penting terutama di daerah yang endemis. Penggunaan APD saat kontak dengan hewan, yaitu peternak dan pekerja petani, dianjurkan memakai sarung tangan, masker, dan pelindung mata saat menangani hewan atau produk hewan. Deteksi dini dan pelaporan, di mana memperkuat sistem pelaporan penyakit hewan dan manusia di puskesmas dan dinas peternakan, untuk memantau bersama dokter hewan dan juga petugas kesehatan masyarakat. Kemudian pengolahan produk hewan dengan aman, di mana susu harus disterilisasi, daging harus dimasak matang, dan telur dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Faktor risiko zoonosis di lingkungan pertanian, yaitu kontak langsung dengan hewan ternak, hewan liar, ataupun hewan peliharaan. Kemudian terpapar darah, urin, feses, atau lendir daripada hewan, praktik peternakan tanpa protokol kebersihan dan biosecurity, kemudian konsumsi produk hewan mentah atau tidak masak sempurna, dan tinggal di dekat kandang, sawah, ataupun rawa yang menjadi habitat vektor penyakit. Paparan kimia dan biologis dalam agromedisin, yaitu ada paparan kimia dan paparan biologi, di mana dampak kesehatannya yaitu untuk paparan kimia seperti pestisida dan bahan bakar, yaitu gangguan saraf, kanker, gangguan hati, kerusakan paru. Untuk jenis paparan biologi seperti hewan dan mikroba, yaitu akan berdampak pada kesehatan infeksi sistemik, alergi, penyakit zoonotik, dan juga masalah pencernaan. Pencegahan dalam pendekatan agromedisin, yaitu pelatihan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, higien dan sanitasi lingkungan, mendorong kesehatan berkala, dan pengolahan limbah pertanian. Baiklah, ini baru agromedis ini baru, apa gimana nih? Atau sudah lama ya? Ini jurusan apa gimana tuh? Salah satu cabang ilmu aja di kesehatan masyarakat. Jadi ada agromedisin. Jadi dia lebih fokus. Jadi dia lebih fokus ke kesehatan pertanian. Jadi kayak gimana sih petani ini supaya dia tetap sehat seperti itu. Jadi dia lebih fokus ke kesehatannya seperti itu. Baik ke pencegahannya, kemudian tuh kalau memang sakit gimana pengobatannya gitu. Terus gimana sih cara-cara supaya sehat, petaninya sehat, karena ini dari petani yang sehat kan nanti kan akan menghasilkan pertanian yang bagus, dan itu juga berpotensi untuk pangan Indonesia. Melakukan ini ya, sosialisasi ini ya, itu juga dapat ilmu baru sebenarnya kan. Kalau dari hal yang pernah dilakukan di kita, pasti kita pertimbangkan beberapa hal yang Mbak sudah sebutkan kan. Tapi memang ini jadi hal menarik karena kita tahu kan, ternyata dunia kedokteran pun dunia dokter, dunia kesehatan sekarang punya cabang ilmu yang memang fokus ke pertanian kan. Kesempatan bisa collab juga langsung baris dan kepada petani yang baris dan rekan, dan juga bisa ngasih sosialisasi kesehatan kepada teman-teman petani kita ya Pak ya. Itu possible juga tuh baris dan. Jadi apa saja? Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Thank you.